Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan satu cerita sejarah yang mesti tidak kalah menarik untuk diulas dan dibahas secara lugas. Tanpa berlama-lama, inilah judul ceritanya. Sejarah Indonesia. Cinta Ken Arok dan Ken Dedes awali sejarah Kerajaan Singosari. Ada kisah cinta terlarang yang mengawali sejarah Kerajaan Singosari. Setidaknya menurut kitab para raton, demi hasrat memiliki Ken Dedes, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, merebut dan memerdekakan Tumapel dari Kerajaan Kediri, lalu bertahta sebagai raja pertama Singosari sejak tahun 1222 Masehi. Singosari adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa Timur sebelum Majapahit. Haji Muhammad Nasaruddin Ansori menyebutkan kerajaan yang semula bernama Tumapel ini diperkirakan berada di wilayah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sosok Ken Arok, Ken Dedes maupun Tunggul Ametung hanya termaktub di kitab para raton, sedangkan negara Kertagama sama sekali tidak menyebut nama-nama itu. Tafsiran para raton dan negara Kertagama kerap dijadikan rujukan untuk menelusuri riwayat Singosari maupun kerajaan penerusnya Majapahit. Dikisahkan oleh Raden Pitono dalam bukunya yang bertajuk Para Raton 1965, Ken Arok adalah anak dari seorang pejabat daerah-era kekuasaan Kerajaan Kediri. Namun Ken Arok justru tumbuh sebagai sosok berandal yang gemar berjudi dan kerap melakukan aksi perampokan. Hingga akhirnya Ken Arok bertemu dengan seorang Brahmana yang konon datang dari India bernama Loh Gawe. Brahmana ini sedang mencari orang yang diyakininya sebagai titisan Dewa Wisnu di tanah Jawa. Dikutip beberapa sumber, Loh Gawe yakin bahwa Ken Arok adalah orang yang dicarinya. Kepada Ken Arok, Loh Gawe berkata bahwa suatu saat nanti ia akan menjadi penguasa jagat atau Cakravartin. Loh Gawe lalu mengajak Ken Arok ke Tumapel untuk bekerja kepada penguasa di sana, yakni Tunggul Ametung. Atas permohonan Loh Gawe, Tunggul Ametung bersedia menerima Ken Arok sebagai pengawalnya. Permintaan langsung Loh Gawe sebagai seorang Brahmana tentunya sulit ditolak oleh Tunggul Ametung. Terlebih, kepada Tunggul Ametung, Loh Gawe mengatakan bahwa Ken Arok adalah anak angkatnya. Tunggul Ametung punya seorang istri yang sangat cantik, Ken Dedes namanya. Ken Dedes adalah putri sematawayang seorang pendeta Buddha bernama Empu Purwa yang tinggal di lereng Gunung Kawi, di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar sekarang. Sebagai pengawal pribadi, Ken Arok selalu mendampingi Tunggul Ametung beserta istrinya, Ken Dedes. Hingga suatu ketika, secara tidak sengaja, Ken Arok melihat kain Ken Dedes tersingkap saat turun dari kereta kuda di taman. Dari dalam singkapan itu terlihat pancaran sinar yang membuat Ken Arok terpukau. Ken Arok lalu menceritakan kejadian tersebut kepada Loh Gawe. Sang Brahmana mengatakan bahwa sinar yang dilihat Ken Arok itu menandakan bahwa Ken Dedes adalah wanita yang dimuliakan.
perempuan pilihan calon ibu yang bakal menurunkan raja-raja penguasa di Jawa. Wanita yang bercahaya di bagian rahasianya adalah wanita Nariswari, ratu yang agung. Itu wanita pilihan. Betapapun nestapanya, laki-laki yang menikahi wanita seperti itu akan menjadi raja yang besar. Ucap Loh Gawe seperti ditafsirkan dari para raton oleh Slamet Mulyana dalam bukunya Menuju Puncak Kemegahan tahun 2005. Pembunuhan Tunggal Ametung. Mendengar kata-kata Loh Gawe, Ken Arok terdiam sejenak. Ken Arok berpikir, rasanya ia jatuh cinta kepada Ken Dedes meskipun itu terlarang. Jalan satu-satunya adalah dengan membunuh atasannya sendiri, yakni Tunggul Ametung. Selain itu, jika ucapan Loh Gawe benar, maka dengan menghabisi Tunggul Ametung, ia akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin Tumapel. Dengan Ken Dedes sebagai ratunya, terlebih Loh Gawe juga meramalkan bahwa Ken Arok adalah titisan Dewa Wisnu, calon penguasa jagat raya. Sebagai seorang Brahmana, Loh Gawe tentu saja tidak menyetujui niat Ken Arok yang ingin membunuh Tunggul Ametung. Namun, kehendak Ken Arok sudah bulat. Wanita pujaan dan tahta kekuasaan akan segera diperolehnya. Setelah mendapatkan keris ampuh bikinan Empuk Gandring, Ken Arok melakukan niatnya itu. Empuk Gandring adalah pembuat keris terkenal dari desa Lulumbang, kini sekitar Blitar. Namun, lantaran suatu alasan, Ken Arok justru membunuh Empuk Gandring demi memperoleh keris tersebut. Ken Arok segera kembali ke Tumapel untuk melaksanakan misinya pada 1222 Masehi itu. Menurut para raton, Ken Arok akhirnya bisa membunuh Tunggul Ametung dengan menikamnya saat penguasa Tumapel itu sedang terlelap tidur. Bahkan, Ken Arok terhindar dari dugaan bahwa ia sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Dengan cerdik atau licik, Ken Arok mengarahkan kesalahan tersebut kepada sahabatnya sendiri yang juga abdi setia Tunggul Ametung, yang bernama Kepu Ijo. Kepu Ijo menjadi tersangka utama pembunuhan Tunggul Ametung karena sempat memamerkan keris Empuk Gandring sebelum terjadinya peristiwa itu. Ini sebenarnya merupakan siasat Ken Arok yang sebelumnya memang memperlihatkan keris ampuh tersebut kepada Kepu Ijo. Ken Arok kemudian mengawini Ken Dedes yang saat itu telah mengandung anak dari Tunggul Ametung. Ken Dedes memang tidak mencintai Tunggul Ametung dan pernikahannya dengan mendiang penguasa Tumapel itu dilakukan karena keterpaksaan. Jan Laurens Andries Brandes melalui karyanya yang berjudul Para Raton, Ken Arok of the Book Der Koningen van Tumapel en Majapahit pada tahun 1886 menukil isi kitab Para Raton, mengisahkan pernikahan tersebut sebagai berikut. Saling mencintai Ken Arok dan Ken Dedes selama pernikahannya. Ketika genap bulannya, lahirlah anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung, dinamai Anusapati. Nama sebutannya Panji Anengah. Para Raton juga mengisahkan
Anusapati yang merupakan anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung nantinya mengetahui bahwa Ken Arok telah membunuh ayahnya. Anusapati pun membalas dendam. Pada tahun 1247 Masehi, Anusapati menghabisi nyawa Ken Arok juga dengan keris Empu Gandring. Awal terciptanya sejarah Kerajaan Singosari. Setelah membantai Tunggul Ametung dan mengawini Ken Dedes, Ken Arok mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Tumapel. Pada 1222 Masehi itu juga, para raton menyebut Ken Arok menyandang gelar Sri Rajasa Batara, Sang Amorwa Bumi. Ken Arok bahkan berambisi memerdekakan Tumapel dari pengaruh Kerajaan Kediri. Terjadilah perang Ganter antara Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok melawan Kediri dengan rajanya Kertajaya. Pertempuran tersebut dimenangkan oleh Tumapel yang membuat wilayah kekuasaan Ken Arok bertambah luas setelah Kerajaan Kediri runtuh. Kerajaan Tumapel pada akhirnya lebih dikenal dengan nama Kerajaan Singosari sesuai nama pusat pemerintahannya. Para raton menyatakan bahwa masa pemerintahan Ken Arok sebagai penguasa Tumapel alias Singosari sekaligus yang mengawali Wangsa Rajasa berlangsung lama, yakni sejak tahun 1222 hingga 1247 Masehi. Pada tahun 1247 Masehi itu, tulis para raton, Ken Arok tewas dibunuh oleh Anusapati. Jenazah Ken Arok diyakini disemayamkan di Candi Kagenengan, Malang, Jawa Timur. Dikutip dari Perempuan Jawa, kedudukan dan peranannya dalam masyarakat abad 8-15. Karya Titi Surti Nastiti. Pernikahan Ken Arok dan Ken Dedes dikaruniai 4 orang anak, yaitu Mahesa Wong Ateleng, Apanji Saprang, Agnibaya, serta Dewi Rimbu. Selain Ken Dedes, Ken Arok juga beristrikan Ken Umang. Perkawinan ini dikaruniai 3 orang putra dan 1 orang putri yang masing-masing bernama Panji Tohjaya, Panji Sudatu, Tuan Wergola, serta Dewi Rambi. Menurut para raton, Tohjaya nantinya membalaskan dendam Ken Arok dengan membunuh Anusapati juga dengan keris Empu Gandring pada tahun 1249 Masehi. Selanjutnya, Tohjaya bertahta sebagai penguasa Kerajaan Singosari. Sejenak kita bertolak ke belakang. Ken Dedes adalah nama permaisuri dari Ken Arok, pendiri Kerajaan Tumapel atau Singosari. Ia kemudian dianggap sebagai leluhur raja-raja yang berkuasa di Jawa, nenek moyang Wangsa Rajasa, Trah yang berkuasa di Singosari dan Majapahit. Tradisi lokal menyebutkan ia sebagai perempuan yang maharupa, perwujudan kecantikan yang sempurna. Menurut para raton, Ken Dedes adalah putri dari Empu Purwa, seorang pendeta Buddha aliran Mahayana dari desa Panawijen. Di sini disebut pada suatu hari Tunggul Ametung Akuwu Tumapel singgah di rumahnya. Tunggul Ametung jatuh hati padanya dan segera mempersunting gadis itu. Karena saat itu ayahnya sedang berada di hutan, Ken Dedes meminta Tunggul Ametung supaya sabar menunggu. Namun Tunggul Ametung tidak kuasa menahan diri.
Ken Dedes pun dibawanya pulang dengan paksa ke Tumapel untuk dinikahi. Ketika Empu Purwa pulang ke rumah, ia marah mendapat putrinya telah diculik. Ia pun mengutuk, "Hai orang yang melarikan anakku, semoga tidak mengenyam kenikmatan. Matilah dia dibunuh dengan keris." Demikian juga orang-orang Panawijen. Keringlah sumurnya, semoga tidak keluar air dari kolamnya. Tunggul Ametung memiliki pengawal kepercayaan bernama Ken Arok. Pada suatu hari, Tunggul Ametung dan Ken Dedes pergi bertamasya ke hutan Baboji. Ketika turun dari kereta, kain Ken Dedes tersingkap sehingga auratnya yang bersinar terlihat oleh Ken Arok. Ken Arok menyampaikan hal itu kepada gurunya yang bernama Loh Gawe, seorang pendeta dari India. Menurut Loh Gawe, wanita dengan ciri-ciri seperti itu disebut sebagai Stri Naritswari, yang diramalkan akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Mendengar ramalan tersebut, Ken Arok semakin berhasrat untuk menyingkirkan Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes untuk menjadi raja. Maka, dengan menggunakan keris buatan Empu Gandring, Ken Arok berhasil membunuh Tunggul Ametung sewaktu tidur. Yang dijadikan kambing hitam adalah rekan kerjanya, sesama pengawal bernama Kebu Ijo. Ken Arok kemudian menikahi Ken Dedes, bahkan menjadi akuwu baru di Tumapel. Ken Dedes sendiri saat itu sedang dalam keadaan mengandung anak Tunggul Ametung. Keturunan Ken Dedes. Lebih lanjut, para raton menceritakan keberhasilan Ken Arok menggulingkan Kertajaya, Raja Kediri, pada tahun 1222 dan memerdekakan Tumapel menjadi sebuah kerajaan baru. Dari perkawinannya dengan Ken Arok lahir beberapa orang anak, yaitu Mahesa Wongateleng, Panji Saprang, Agnibaya, dan Dewi Rimbu. Sedangkan dari perkawinan pertama dengan Tunggul Ametung, Ken Dedes dikaruniai seorang putra bernama Anusapati. Seiring berjalannya waktu, Anusapati merasa dianaktirikan oleh Ken Arok. Setelah mendesak ibunya, akhirnya ia tahu kalau dirinya bukan anak kandung Ken Arok. Bahkan Anusapati juga diberitahu kalau ayah telah mati dibunuh Ken Arok. Maka dengan menggunakan tangan pembantunya, Anusapati membalas dengan dendam membunuh Ken Arok pada tahun 1247. Adapun keistimewaan Ken Dedes, tokoh Ken Dedes hanya terdapat dalam naskah para raton yang ditulis ratusan tahun sesudah zaman Tumapel dan Majapahit, sehingga kebenarannya cukup diragukan. Namanya sama sekali tidak terdapat dalam negara Kertagama atau prasasti apapun. Mungkin pengarang para raton ingin menciptakan sosok leluhur Majapahit yang istimewa, yaitu seorang wanita yang bersinar auratnya. Keistimewaan merupakan syarat mutlak yang didambakan masyarakat Jawa dalam diri seorang pemimpin atau leluhurnya. Dalam kisah kematian Ken Arok, dapat ditarik kesimpulan kalau Ken Dedes merupakan saksi mata pembunuhan Tunggul Ametung. Anehnya,
ia justru rela dinikahi oleh pembunuh suaminya itu. Hal ini membuktikan kalau antara Ken Dedes dan Ken Arok sesungguhnya saling mencintai. Sehingga ia pun mendukung rencana pembunuhan Tunggul Ametung. Perlu diingat, kalau perkawinan Ken Dedes dengan Tunggul Ametung dilandasi rasa keterpaksaan. Tahun kelahiran dan kematian Ken Dedes tidak tercatat dalam naskah dan prasasti manapun. Kebanyakan orang masih mempertanyakan, apakah kisah Ken Arok itu nyata? 3 sumber tersebut menerangkan bahwa Ken Arok didarmakan di Kagenengan. Dari bukti-bukti yang ada di Pararaton, Negara Kertagama, dan prasasti Mula Malurung, dapat dipastikan bahwa Ken Arok itu benar-benar ada dalam panggung sejarah. Dia bukan tokoh dongeng. Adapun kolam yang disebut tempat mandi Ken Dedes, lokasi Ken Arok melihat betisnya bersinar. Kisah Ken Arok dan Ken Dedes sampai sekarang masih menjadi kisah yang menarik untuk diulas sebagai salah satu kisah sejarah di Indonesia. Sebuah kolam ditemukan di daerah Malang, Jawa Timur. Kolam tersebut dipercaya merupakan tempat pemandian Ken Dedes pada zaman dahulu. Di kolam tersebut pula dikatakan bahwa Ken Arok menjumpai Ken Dedes yang sedang mandi. Sebuah video yang diunggah oleh salah satu channel di YouTube lain memperlihatkan sebuah kolam bernama Watu Gede yang terletak di Desa Watu Gede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kolam tersebut berbentuk persegi panjang dan pertama kali ditemukan oleh seorang arkeolog Hindia Belanda pada tahun 1925. Kemudian dilakukan panggilan pada tahun 1931. Kolam Watu Gede memiliki luas struktur sekitar 112,5 meter persegi yang berada di atas lahan 2516. Diyakini bahwa kolam tersebut merupakan sebuah tempat pertemuan antara Ken Arok dan Ken Dedes untuk pertama kalinya. Untuk latar belakang, suatu gejala positif yang seharusnya dilakukan oleh para sastrawan, penikmat sastra ataupun masyarakat Indonesia secara umum adalah membaca, mempelajari, bahkan menulis karya-karya sastra sejarah. Karena kenyataannya bangsa Indonesia ini dikenal dengan keanekaragaman budaya. Salah satunya adalah cerita sejarah. Sebagai bentuk pelestarian budaya, maka sudah sepatutnya kita dapat memahami kehidupan bangsa Indonesia di masa lampau, yaitu kejayaan pada zaman kerajaan. Kita berharap dapat mengambil nilai positif dari kejayaan kerajaan lampau untuk bisa diaplikasikan di masa sekarang. Dengan demikian, bangsa kita akan bangkit dari keterpurukan dan cerita lampau tidak hanya tinggal kenangan. Seperti yang diungkapkan oleh Pramudia, bahwa kekacauan yang dialami bangsa Indonesia saat ini disebabkan kurangnya kesadaran sejarah, sehingga bangsa Indonesia tidak tahu dari mana harus berangkat menata masa depannya. Untuk mengatasi kemelut itu, hendaknya harapan ditumpukan pada angkatan muda untuk belajar sejarah. Sebab sejarah itu tempat mereka berangkat
Tanpa mengetahui itu, mereka tidak tahu kemana tujuannya. Tetapi pada kenyataannya, saat ini begitu mudah untuk melupakan hal yang berkaitan dengan sejarah, khususnya generasi muda. Banyak di antara generasi muda saat ini yang hanya mampu menyebutkan nama-nama kerajaan besar di Indonesia tanpa tahu bagaimana cerita di balik nama besar kerajaan yang mereka sebutkan. Mereka hanya tahu bahwa di Indonesia pernah berjaya kerajaan Majapahit dengan patihnya Gajah Mada dan kerajaan Sriwijaya yang letaknya di Sumatera. Dalam sejarah Indonesia, kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang paling mengesankan karena berhasil menjadi kerajaan besar yang disegani oleh banyak negara asing dan membawa keharuman bagi bangsa Indonesia. Selain itu, ada juga sebuah kerajaan yang tidak kalah pentingnya dalam sejarah Indonesia, yaitu Singosari. Sebuah kerajaan yang berdiri sebelum Majapahit. Bila kita berbicara tentang kerajaan Singosari, kita tidak akan lupa dengan tokoh yang bernama Ken Arok. Para peneliti percaya bahwa nama Ken Arok sangat melekat di benak masyarakat Indonesia, terlebih pada siswa sekolah dasar atau sekolah menengah pertama. Kisah ini juga disampaikan dalam buku pelajaran bahasa Indonesia. Ken Arok adalah kesatria yang muncul di zaman kerajaan yang haus akan kekuasaan. Mendengar nama Ken Arok, kebanyakan orang pun akan cepat mengingat nama Ken Dedes. Seolah-olah itu sudah menjadi satu kesatuan. Sudah sepatutnya generasi muda mengenal dan mempelajari cerita sejarah. Salah satu caranya yaitu memberi perhatian terhadap karya sastra sejarah, karena lewat karya sastra itulah pengarang akan mencerminkan pribadi bangsa dan cenderung akan melahirkan karya khas bangsa. Karya sastra yang menceritakan kehidupan Ken Arok sudah sering ditulis para pengarang. Karya sastra yang sudah dituliskan oleh beberapa pengarang tersebut merupakan cerita atau kisah yang menitik beratkan pada beberapa permasalahan yang menjadi ciri khas cerita sejarah Ken Arok. Di antaranya tentang pemberontakan, kisah cinta Ken Arok dan Ken Dedes, dan peristiwa peralihan kekuasaan. Selain beberapa hal tersebut, kisah Ken Arok juga identik dengan kutukan keris Empu Gandring. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing penulis berkeinginan menghidupkan sejarah dengan pendapatnya pribadi, dan wajar apabila rangkaian cerita atau peristiwa menjadi berbeda atau menyimpang, bahkan bertentangan antara karya yang satu dengan lainnya. Kisah Ken Arok yang bersumber dari kitab Pararaton dan Negara Kertagama ini disajikan dengan berbagai versi sesuai talenta dan imajinasi pengarang. Kisah Ken Arok memang masih diperdebatkan sifat kesejarahannya, sehingga banyak pengarang akan lebih leluasa di dalam mempergunakan kerangka kisah bagi karya selanjutnya. Seperti naskah drama yang ditulis dalam 14 babak oleh Saini. Lewat sandiwaranya diceritakan bahwa Ken Arok adalah seorang penjahat yang haus akan kekuasaan, yang kemudian menjadi Raja Singasari
lakon Ken Arok ini menggambarkan perwatakan laki-laki dari derajat kemasyarakatan yang rendah, namun berhasil merebut puncak kekuasaan politik di wilayah kerajaannya. Kelicikan dan kekejaman telah melekat pada lakon Ken Arok yang digambarkan dalam sandiwaranya bahwa Arok adalah pemuda yang seringkali membuat resah para warga. Kaum Brahmana dan pihak kerajaan mencuri, berjudi, merampok, memperkosa, bahkan membunuh orang. Baginya, sudah menjadi hal yang biasa ia lakukan dengan sahabat dan anak buahnya. Ken Arok juga mencintai seorang prameswari, istri dari Akowo Tunggul Ametung, yaitu Ken Dedes. Selain kekuasaan, kecintaannya kepada Ken Dedes pula yang telah membuat Arok melakukan tindakan pembunuhan terhadap Tunggul Ametung dengan keris Empu Gandring. Namun, dengan kelicikan Arok, seolah-olah pembunuhan tersebut tidak dilakukan olehnya, melainkan oleh Kebo Ijo, yaitu kepala pengawal Akowo. Setelah terbunuhnya Tunggul Ametung, secara paksa diperistrilah Ken Dedes oleh Arok, dan sampai akhirnya ia meminta kepada kaum Brahmana agar ia dinobatkan sebagai Raja Tumapel yang diganti namanya dengan Kerajaan Singosari. Sebuah karya sastra yang berlatar belakang sejarah Indonesia juga ditulis oleh Pramoedya Ananta Toer, khususnya kisah Ken Arok yang diceritakannya melalui sebuah novel yang berjudul Arok Dedes. Cerita ini seutuh-utuhnya berkisah tentang kudeta pertama di Nusantara, kudeta ala Jawa. Pramoedya dalam novelnya terkesan tidak ingin mengulangi cerita yang sudah tercantum dalam beberapa kitab atau cerita lama, melainkan ia ingin membawa masa lampau kepada masa sekarang. Hun mengungkapkan bahwa ciri khas dari kebujanggaan Pramoedya adalah dia dengan caranya sendiri sebagai sastrawan berkomunikasi dan mencoba menjelaskan kepada bangsa Indonesia, terutama generasi mudanya, tentang mengapa nasib bangsa Indonesia menjadi kacau sebagaimana yang terjadi di masa Orde Baru. Untuk itu, dia tetap menggunakan media bahasa yang menjadi ciri kekuatannya dengan tetap berkukuh berada di wilayah sastra. Meski kisah yang dibawakannya syarat muatan politik, lahan dan bahan ramuan yang dipakai untuk berkomunikasi adalah panggung sejarah Nusantara sendiri. Sebuah novel Arok Dedes mengisahkan kudeta pertama dalam sejarah Indonesia. Kudeta ini menggambarkan peralihan kekuasaan dari Akowo Tumapel Tunggul Ametung kepada Arok dengan rekayasa, kelicikan, dan kemampuan Arok dalam mengorganisasi massa hingga ia menjadi Akowo Tumapel seperti yang diperintahkan oleh kaum Brahmana. Tentu, nama kecil Arok dilukiskan Pramoedya sebagai seorang pemuda yang dapat berpihak kepada orang yang teraniaya. Perlawanan kepada pihak kerajaan Arok lakukan dengan bersandiwara, seolah-olah ia berpihak kepada Tumapel. Padahal itu siasatnya untuk memberontak pihak kerajaan. Ken Arok oleh Pramoedya digambarkan sebagai pemuda yang memiliki watak baik. Semua yang ia lakukan, baik pemberontakan, pencurian maupun perampasan, tidak lain hanyalah untuk kepentingan warga
yang teraniaya oleh pihak kerajaan. Baik Kertajaya maupun Tunggul Ametung, semakin lama pengikutnya semakin banyak. Kaum Brahmana pun ikut serta membantunya untuk menggulingkan Tunggul Ametung. Sampai pada waktunya, Tunggul Ametung mati terbunuh dengan anggapan semua orang bahwa Kebo Ijo yang membunuhnya. Arok diangkat menjadi Akuwu dan memperistri Prameswari yang sudah lama jatuh hati padanya, yaitu Ken Dedes, istri kedua setelah Ken Umang. Dan masing-masing para pengarang memang memiliki imajinasinya sendiri-sendiri. Latar belakang pengarang pun menjadi hal penting dan dapat mempengaruhi cerita yang dikarangnya. Karena pengarang dapat mengungkapkan sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak akan pernah terjadi. Pramudya Anantatur dalam novelnya Arok Dedes menggambarkan tragedi kudeta yang dihubungkan dengan masa sekarang. Hun mengungkapkan bahwa Pramudya tidak bermaksud mengulangi cerita yang sudah tercantum dalam beberapa kitab lama, melainkan kisah Arok Dedes oleh Pramudya dikarang sebagai gambaran persoalan keabsahan peralihan dari Soekarno ke Soeharto, dan seolah-olah ingin melihat bahwa PKI adalah Kebo Ijo. Pada tahun 1985, Pramudya terlibat sebagai anggota pimpinan pusat Lembaga Kesenian Rakyat di bawah Partai Komunis Indonesia. Mengingat hal demikian, tidak menutup kemungkinan Pramudya Anantatur lewat karyanya berusaha menceritakan kisah sejarah, kemudian menghubungkannya dengan apa yang ia lihat pada masanya. Karya kedua pengarang yaitu Saini dan Pramudya Anantatur memang tidaklah sama persis. Artinya antara naskah drama Ken Arok dengan novel Arok Dedes memiliki persamaan dan perbedaan, seperti antara keduanya sama-sama mengisahkan tentang perampasan kekuasaan dari Tunggul Ametung kepada Ken Arok. Hanya saja dalam naskah drama Ken Arok merampas dengan nafsu kejahatan, sedangkan dalam novel Arok Dedes, Arok memperoleh kekuasaan atas dasar keinginannya dan kaum Brahman untuk membangun dunia siwa dan untuk kepentingan rakyat pada umumnya. Antara keduanya sama-sama dikisahkan tragedi percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes. Hanya saja dalam naskah drama Ken Arok, Arok memaksa Dedes untuk menikah dengannya, sedangkan dalam novel Arok Dedes, Arok menikahinya atas dasar cinta. Begitupun dengan Dedes yang sudah lama jatuh hati pada Arok. Pemaparan tersebut sekiranya sudah mewakili bahwa antara naskah drama Ken Arok dengan novel Arok Dedes memang memiliki persamaan dan pertentangan. Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka penulis tertarik untuk lebih memahami kisah Ken Arok pada naskah drama Saini dengan membandingkannya dengan novel Arok Dedes karya Pramudya Anantatur. Akhirnya, para penulis berupaya untuk menemukan persamaan dan pertentangan terhadap unsur intrinsik khususnya penokohan, pengaluran, dan pelataran. Persamaan dan pertentangan tersebut menjadi hal penting sebagai dasar peneliti untuk mengkaji
dengan menggunakan pendekatan intertekstual. Kajian intertekstual dimaksudkan sebagai kajian terhadap sejumlah teks yang diduga mempunyai bentuk hubungan tertentu. Mereka mengungkapkan bahwa hubungan teks dapat berupa persamaan atau pertentangan. Selain beberapa pernapasan tersebut, yang menjadi alasan dikajinya kedua karya antara naskah drama Ken Arok karya Saini KM dengan novel Arok Dedes karya Pramudia Anantatur adalah karena naskah drama atau sandiwara dewasa ini kurang mendapat perhatian. Sehubungan dengan hal tersebut, kajian intertekstual terhadap naskah drama dengan novel sekaligus sebagai bentuk pelestarian dan pengenalan naskah drama kepada para penyimak, dan kepada penyimak pula akan sedikit memberikan gambaran tentang kehidupan salah satu kerajaan di Indonesia